Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Ganyang Timor Leste, Indra Syafri buka suara, ambisi baru Fajar Fatur Rahman, peluang Ivar Jeder dan Rafael Struijk di FIFA Matchday. Saksikan berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Kinerja lini pertahanan Timnas Indonesia U22 terhitung sangat impresif setelah melewati 3 pertandingan perdana di SEA Games 2023 sehingga berhasil menyapu bersih 3 laga perdana dengan catatan clean sheet. Tentu pencapaian tersebut terhitung istimewa bagi Timnas Indonesia U22. Pasalnya, kali terakhir skuad Garuda Muda berhasil mencatatkan rekor tidak kebobolan di 3 laga perdana SEA Games sudah terjadi sangat lama sekali. Rekor tersebut terakhir kali tercipta pada SEA Games edisi 2005, di mana kala itu skuad asuhan Peter White finish sebagai runner-up di grup B di bawah Vietnam. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri senang dengan perkembangan salah satu penyerangnya, Fajar Fatur Rahman. Mengkoleksi 4 gol di fase grup, Fajar berhasil menjadi top scorer sementara di SEA Games 2023 Kamboja. Pelatih berusia 60 tahun itu pun mengatakan penampilan gacor dari Fajar tidak terlepas dari keberaniannya untuk bereksperimen. Walaupun begitu, Indra Syafri mengingatkan Fajar untuk tidak cepat puas dengan pencapaian sementaranya ini. Pelatih kelahiran Sumatera Barat itu meminta Fajar terus mengasah kemampuannya demi mengantarkan Garuda Nusantara menuju partai final. Khusus Fajar, kalau tidak salah sampai hari ini dia top skor SEA Games. Dan surprise, saya bereksperimen menempatkan dia dari fullback, posisi back sayap kanan. Saya pindahkan ke winger, posisi sayap. Hasilnya cukup surprise untuk saya dan tentu terima kasih untuk Fajar. Jelas Indra Syafri. Hasil SEA Games 2023, Timnas Indonesia U22 melibas Timor Leste tanpa ampun. Sementara Kamboja yang berstatus tuan rumah malah kalah dari Myanmar. 2 gol kemenangan Myanmar lahir di menit ke-12 lewat gol Hein Hated Aung dan pada menit ke-38 setelah Ten Hen So melesakkan gol lewat tembakan salto usai menerima umpan dari Hated Aung. Kemenangan ini pun membuat Myanmar berpeluang melaju ke semifinal. Sebaliknya, keadaan ini membuat Kamboja terancam gagal lolos ke fase selanjutnya. Apalagi lawan di laga pamungkas adalah Indonesia. Skuad asuhan Keisuke Honda baru saja mengalami kekalahan atas Myanmar. Menariknya, usai kekalahan ini, Ketua Umum Federasi Sepak Bola Kamboja justru memilih untuk mundur. Padahal sebelumnya, ia berjanji akan mundur jika Kamboja gagal lolos ke semifinal SEA Games 2023. Mundurnya Sao Soka ini dikabarkan melalui unggahan akun Instagram @theasianfootball. Setelah kekalahan Kamboja U22 melawan Myanmar, Presiden Federasi Sepak Bola Kamboja Sao Soka mengumumkan pengunduran dirinya di laman pribadinya. Tulis @theasianfootball. Skuad Garuda Muda berhasil meraih 3 kemenangan di fase grup. Dalam hal ini, Pratama Arhan menjelaskan jika kemenangan atas Timor Leste cukuplah penting. Pasalnya 3 poin di laga tersebut membuktikan skuad Garuda Muda bermain konsisten. Selain pada 3 laga sebelumnya mereka sukses jadi tim yang belum pernah kebobolan di grup A. Hasil ini pun berdampak positif pada mental pemain di pertandingan selanjutnya. Pemain yang saat ini membela tim asal Jepang Tokyo Verdy itu pun menegaskan jika dia optimis bahwa Timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil terbaik di SEA Games tahun ini. Menurutnya, modal apik di babak penyisihan grup membuat pemain lebih termotivasi untuk semakin berkembang jadi lebih baik. Arhan sendiri jadi salah satu pemain kunci yang diandalkan pelatih Indra Syafri, di mana dia tidak tergantikan dan tampil penuh dalam 90 menit. Media Vietnam yakni The Tao 24/7 menyebut Timnas Indonesia U22 akan bertemu Vietnam atau Thailand di semifinal SEA Games 2023. Tak heran sebab Vietnam dan Thailand menjadi kandidat kuat di grup B yang memiliki kans besar lolos ke semifinal. Kedua tim berada di 2 besar grup B dengan sama-sama telah mengkoleksi 6 poin dari 2 laga yang telah dimainkan. Kemenangan mudah, Indonesia U22 bertemu Vietnam dan Thailand di babak semifinal. Tulis judul artikel The Tao 24/7 dikutip pada Senin ini.
Timnas Indonesia U22 salat berjamaah di lapangan latihan sepak bola di kota Phnom Penh, Kamboja, di mana momen religius ini terjadi ketika skuad Garuda hendak latihan untuk menghadapi Timor Leste di pertandingan ketiga grup A SEA Games 2023 kemarin. Tampak imamnya adalah Ilham Rio Fahmi, bek sayap klub Persija Jakarta, yang juga merupakan pemain muda terbaik Liga 1 2022-2023. Sementara rekan-rekannya hingga official Timnas Indonesia U22 menjadi makmum di belakangnya. Di antaranya adalah sang kapten Rizky Ridho, Irfan Jauhari, hingga Fajar Fatur Rahman. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih Timnas Indonesia Sintayong melakukan diskusi terkait dengan calon pemain naturalisasi yang akan bermain di FIFA Matchday Juni 2023 dan juga kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi dari Ivar Junior dan Rafael Struijk sendiri sudah hampir rampung. Mereka tak menutup kemungkinan mereka akan dipakai untuk pertandingan tersebut. Pria yang juga Menteri BUMN itu pun memastikan komitmen PSSI untuk membentuk timnas yang tangguh dengan komposisi pemain muda terbaik. Karena seperti yang kita tahu, PSSI berencana mengundang timnas Argentina yang diperkuat oleh Lionel Messi untuk menjadi salah satu lawan timnas Indonesia pada FIFA Matchday periode Juni mendatang. Keinginan besar itu nyatanya mungkin saja terwujud menyusul situasi dan beberapa faktor yang tengah dialami Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA belakangan ini. Erick Thohir sendiri sempat mengatakan pihaknya sudah mengirim surat ajakan uji coba ke AFA, namun balasan belum mereka terima. Harga tiket yang dipatok untuk pertandingan Timnas Indonesia versus Argentina pada agenda FIFA Matchday Juni 2023 diprediksi bakal melambung tinggi. Sebab anggaran yang dikeluarkan memanglah cukup besar. Bukan tidak mungkin nominal harga tiket yang nantinya akan dijual untuk laga Timnas Indonesia melawan Argentina ini angkanya bisa mencapai 1 juta rupiah. Dalam hal ini, Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali memang ikut menguatkan bahwa harga tiket pertandingan Timnas Indonesia versus Argentina nanti bisa menyentuh angka tersebut. Menurutnya, prediksi ini berangkat dari pengalaman Timnas Indonesia yang sebelumnya pernah mendatangkan sejumlah negara besar seperti Uruguay, Belanda, Arsenal, Chelsea, dan AS Roma. Ketika mendatangkan klub-klub tersebut, harga tiket termurah yang ketika itu dijual mencapai Rp350.000. Dengan kata lain, tidak menutup kemungkinan apabila tiket laga Indonesia versus Argentina akan dijual jauh lebih tinggi. Pemain Timnas Indonesia Asnawi Magwalam tampil penuh saat memperkuat Jeonnam Dragons pada lanjutan K-League 2. Sayangnya, Asnawi tak mampu berbuat banyak saat timnya dibantai 2-5 oleh Bucheon 1995 di Bucheon Stadium pada Minggu kemarin. Laga antara kedua tim berjalan cukup ketat sejak awal laga. Hal itu ditandai Bucheon 1995 yang mencetak gol pembuka pada menit ke-9 lewat Leonardo Khalil Abdallah. Tim tuan rumah pun makin menggila menjelang akhir laga babak kedua. Oleh dikarenakan Bucheon 1995 tidak tanggung-tanggung karena mencetak 3 gol tambahan ke gawang Jeonnam Dragons. Kemenangan itu pun membuat posisi Bucheon 1995 berada di peringkat kelima dengan 19 poin. Sedangkan Jeonnam Dragons di posisi ke-8 dengan 14 angka.